Di mana kemerdekaan ini tidak lepas dari perjuangan para santri. Perempuan atau ibu-ibu ini adalah merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya. Perempuan adalah tiang negara. Bila perempuan bagus, maka negara bagus. Bila perempuannya rusak, maka hancurlah suatu negara. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fatayat di Meraura dan juga dimanapun Anda berada, semua yang menyaksikan dan juga menonton. Bismillah, Alhamdulillah. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Tepat di Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025. Podcast Lentera Fatayat NU Meraura resmi menyala. Selamat datang di episode perdana. Podcast yang akan menjadi wadah kita bersama untuk merawat tradisi, merajut inspirasi, dan juga menebar aksi. Kita tahu bahwa Hari Santri ini lahir dari spirit resolusi jihad. Semangat para ulama dan juga santri yang berjuang mati-matian menjaga kemerdekaan. Dan semangat itulah yang harus kita bawa hingga saat ini, di era digital saat ini. Hari ini kita tidak hanya merayakan sejarah, tetapi kita juga menatap masa depan. Seluruh sahabat-sahabat Fatayat yang menyaksikan dan juga mendengarkan, hari ini seorang panutan alim ulama sekaligus tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Meraura, yang sudah kita hadirkan bersama, yang akan menemani dan juga memberikan inspirasi, motivasi kepada panjenengan semua yang nonton di hari ini. Beliau ini adalah Ketua Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Meraura tahun 2022 hingga 2027 mendatang. Kiai Syukri Ghazali. Beliau ini seorang santri, sedari kecil kalau Hasna tadi membaca CV-nya beliau, sudah menjadi seorang santri di pesantren, dari pesantren ke pesantren begitu. Dan ini banyak sekali edukasi, informasi yang akan disampaikan untuk seluruh penonton atau sahabat-sahabat yang menyaksikan hari ini. Sekaligus beliau juga pernah berorganisasi di IPNU, kemudian di Ansor, sekaligus juga yang saat ini beliau di MWC NU Kecamatan Meraura. Sekaligus beliau juga seorang pengajar di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Meraura, yaitu MA Salafiyah Meraura. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai Syukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan Yai untuk berkenan kami ajak diskusi, ngobrol, menyapa penonton di podcast perdana kami begitu. Ya, terima kasih. Yai, terima kasih. boleh sebelum nanti kita membahas lebih jauh begitu, boleh disapa dulu penonton sekaligus juga pendengar yang ada di channel YouTube kami begitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemirsa, pemirsa di apa ini Lentera Fatayat NU dan Meraura. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, Amin, terutama di Fatayat NU Kecamatan Meraura. Baik, terima kasih Yai yang sudah berkenan hadir sekaligus juga bersedia menjadi cahaya pertama di Lentera Fatayat NU Kecamatan Meraura begitu. Dan hari ini spesial di Hari Santri tanggal 22 Oktober 2025. Yang kalau tema secara nasional yaitu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Namun sebelum kita membahas lebih jauh begitu Yai, kalau kita bicara soal santri, sebenarnya makna seorang santri itu apa sih begitu? Ini boleh disampaikan juga kepada penonton begitu, menurut panjenengan. Semoga. Terima kasih. Santri ini adalah merupakan kaum terpelajar sebelum ada berbagai pendidikan-pendidikan formal. Karena sejak dari 1500-an ini santri ini sudah ada di Indonesia. Mereka mendalami agama dan juga berkecimpung di dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik, tapi kalau bicara soal santri juga ini Yai, sebenarnya seseorang yang dikatakan sebagai santri ini apakah yang hidup di pesantren begitu? Karena kalau bicara soal santri tentu sangat-sangat dekat dengan pesantren begitu. Apakah ada seseorang yang mungkin tidak hidup di pesantren tapi juga dinamakan ini adalah seorang santri begitu ya? Ya, terima kasih. Memang santri ini adalah identik dengan pesantren. Tapi tidak semua
santri itu yang harus mengecam di pendidikan di pesantren. Karena sistem pendidikan sekarang ini sangatlah bermacam-macam. Jadi mereka siapapun yang mau mempelajari agama dan kemudian juga mengamalkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka ini adalah juga termasuk santri. Baik. Nah, ini. Berarti mereka juga bisa disebut santri begitu. Yeah. Baik, terima kasih Yai. Kalau hari ini tepat tanggal 22 Oktober 2025 yang kita sama-sama memperingati Hari Santri Nasional begitu. Sebenarnya mengapa sih santri itu penting untuk masa depan bangsa kita begitu ya? Ini boleh disampaikan sesuai dengan tema secara nasional begitu ya? Boleh disampaikan secara singkat begitu. Monggo. Ya, terima kasih. Keberadaan santri ini memang sangat penting. Sejak dari awal dalam memperjuangkan kemerdekaan, santri-santri ini adalah merupakan di garda terdepan di dalam memperjuangkan untuk merebut kemerdekaan. Maka dalam kehidupan sekarang, santri ini masih sangat-sangat penting dalam keberadaannya di negara kita ini. Ya, kenapa? Karena santri inilah yang bisa menjaga atau punya kemampuan untuk memadukan antara tradisi dan modernitas. Ya, ini. Dan juga sifat-sifat santri yang dimiliki, yang utama adalah kejujuran, kejujuran, kemudian ketekunan, dan juga kedisiplinan. Rata-rata santri itu terlatih dengan sifat-sifat itu. Maka dalam dunia modern saat ini, 3 sifat itu adalah sangat penting, termasuk untuk nanti santri ini menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Jadi keberadaannya sangat-sangat penting. Baik, terima kasih. Santri memang salah satu juga seorang yang menjadi sejarah perjuangan kemerdekaan, bisa dikatakan seperti itu ya, Yeah. Dan juga pendengar sekaligus juga yang hari ini menyaksikan dan juga menonton begitu ya, bahwa saat ini yang tadi di awal bilang juga kita tahu bersama bahwa santri sangat-sangat lekat dengan pesantren begitu ya, Yai. Tapi tadi Yai Sukri juga menyampaikan bahwa tidak semua santri itu hidup di pesantren begitu ya, Yai. Ini boleh disampaikan kepada penonton kita hari ini begitu ya di podcast Lentera Fatayat NU Merak-Urak begitu. Sekarang santri yang menyebar di berbagai profesi, Yai, begitu. Menurut Yai, ciri khas atau identitas begitu seorang santri, termasuk mungkin juga sahabat-sahabat Fatayat gitu ya, karena ini adalah spesialnya untuk sahabat-sahabat Fatayat begitu di era modern saat ini, agar semangat perjuangan mereka itu tetap terasa dan relevan di masyarakat saat ini begitu ya. Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa santri ini adalah yang bisa memadukan antara tradisi dan modernitas. Maka dengan keberadaannya itulah akhirnya mereka para santri ini yang memang saat ini menyebar di berbagai profesi, dan alhamdulillah di saat-saat ini di dunia di pemerintahan ini juga banyak dari kaum santri. Sebenarnya di awal-awal kemerdekaan itu kan banyak pemimpin bangsa ini adalah dari santri. Sekarang juga mulai banyak. Kemudian di bidang-bidang entrepreneur, perekonomian, ini juga banyak dari kaum-kaum santri yang sekarang juga di sana. Lebih-lebih yang di dunia pendidikan, ini memang sudah dunianya santri-santri ini menekuni di bidang pendidikan itu. Dan yang pokok di santri ini, karena ini memadukan antara tradisi dan modernitas, maka santri ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Karena di dunia pesantren ini ada makalah yang sudah tidak asing lagi, yaitu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi merawat tradisi yang bagus dan juga mengambil sesuatu yang modern yang lebih bagus. Jadi tidak kaku, jadi sangat dinamis. Jadi kalau ini tradisi bagus tetap dipertahankan, tapi kalau ini ada hal-hal baru yang berkaitan dengan teknologi dan macam-macam, ini para santri siap untuk
mengambilnya dan siap juga berkiprah di dalamnya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Yai. Luar biasa sekali pendengar karena tentu dan juga seluruh penonton begitu ya yang ada di channel YouTube kami hari ini yang sedang menyaksikan begitu bahwa santri ini memang menjadi ciri khas identitasnya sebagai jembatan juga gitu ya, Yai, karena memang hidup di pesantren, kemudian saat ini mengikuti juga perkembangan di era digital, tentu ada korelasi dan juga kolaborasi yang sangat luar biasa. Tentu di akhir nanti kita juga akan membahas begitu. Ketika perkembangan pesat seperti ini, pasti akan ada tantangan juga begitu ya. Namun sebelum membahas hal itu begitu ya, ini boleh disampaikan juga begitu berkaitan dengan secara garis besar tema kita memang berkaitan dengan mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini boleh disampaikan juga secara singkat kaitannya dengan sejarahnya Hari Santri awal mulanya begitu. Secara singkat saja begitu ya. Terima kasih. Hari Santri ini kan mulai diperingati di tahun 2015 ya. Setelah ada keputusan dari Presiden, ada usulan-usulan dari tokoh-tokoh masyarakat, ada usulan-usulan dari Kiai supaya ada hari nasional yang merupakan yaitu hari Santri, yang mana berawal dari perjuangan santri, di mana kemerdekaan ini tidak lepas dari perjuangan para santri. Dan untuk mengingat itu, maka perlu adanya Hari Santri. Dan alhamdulillah waktu itu oleh Bapak Presiden Jokowi akhirnya ditetapkanlah tanggal 22 Oktober yang merupakan bagian daripada resolusi jihad ini ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Jadi untuk mengenang dan mengingat kiprah santri di dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga di dalam mengisi kemerdekaan. Baik, terima kasih. Memperjuangkan dan juga mengisi kemerdekaan yang tentu sampai hari ini begitu. Ya setiap tahun tentu seluruh masyarakat bahkan ya Yai, bahkan di sekolah ataupun di pemerintah itu pun juga melakukan kegiatan sebagai dalam rangka memperingati Hari Santri yang biasanya mungkin ada upacara begitu, sekaligus juga yang identik dengan pawai juga ya, Yai. Termasuk juga di Kecamatan Meraura sendiri tentu juga ada banyak sekali kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional begitu. Tepatnya ada hari ini 22 Oktober 2025. Baik sahabat Fatayat NU dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan podcast Lentera Fatayat NU Kecamatan Meraura. Yai, kita tahu bahwa saat ini kalau bicara soal santri, tadi sudah dijelaskan banyak sekali begitu ya. Kita sedikit menyinggung berkaitan dengan sahabat-sahabat Fatayat kita begitu. Sahabat Fatayat perempuan muda NU begitu dalam usaha menuju peradaban dunia sesuai dengan tema Hari Santri di tahun 2025. Apa peran paling penting begitu ya yang harus dipegang sebagai kaum perempuan begitu di era yang sekarang ini? Terima kasih. Fatayat ini keberadaannya adalah sangat-sangat penting. Peranannya pun juga sangat penting. Di antara peranan penting Fatayat ini adalah karena ini masuk ibu-ibu atau mungkin calon ibu-ibu, maka peranan penting yang dipegang pertama Fatayat adalah sebagai pendidik. Ya, karena perempuan atau ibu-ibu ini adalah merupakan madrasah awal bagi anak-anaknya. Al-ummahatu madrasatul ula. Jadi ibu-ibu ini adalah sekolah awal untuk anak-anaknya. Ini sebagai pendidik. Yang kedua, Fatayat ini sebagai pengasuh. Ya, sebagai pengasuh. Karena merekalah yang mengasuh anak-anak kita dari lahir, bahkan sebelum lahir. Ini kan sudah ada di NU kan ada tradisi-tradisi yang merupakan bagian dari untuk mengasuh dari awal itu. Ya, mengasuh anak-anak kita dari lahir sampai sampai seterusnya. Karena Fatayat inilah yang paling selalu berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ini sebagai pengasuh. Kemudian juga peranan penting yang harus dipegang Fatayat adalah sebagai kontribusi di masyarakat. Mereka menjadi kontributor nilai-nilai kesantrian yang tadi saya sampaikan adalah kejujuran, ketekunan, dan juga semangat-semangat yang lain. Nah, ini yang harus ditanamkan oleh Fatayat kepada
anak-anak didik kita. Jadi sebagai kontributor di masyarakat dan juga di masyarakat kita, dan juga bagaimana Fatayat ini bisa menjadi teladan di masyarakat, teladan dalam akhlak yang mulia. Ini, jadi itu adalah peranan penting yang bisa diperankan oleh Fatayat atau kaum ibu-ibu. Jadi seperti itu, sangat-sangat penting karena bagus dan tidaknya seorang negara ini adalah tergantung dari perempuannya atau dari fatayatnya. Al-mar'atu imadul bilad, wa in soluhat soluhal bilad, wa in fasadat fasadal bilad. Jadi perempuan adalah tiang negara. Bila perempuan bagus, maka negara bagus. Bila perempuannya rusak, maka hancurlah suatu negara. Jadi seperti itu. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Baik, terima kasih Yai. Berikutnya ya ini boleh disampaikan juga kepada seluruh penonton dan juga pendengar di podcast Lentera Fatayat NU Meraura begitu. Hari ini karena kita berada di Kecamatan Meraura, begitu Yai, boleh disampaikan secara singkat saja perkembangan santri adik-adik kita yang ada di Kecamatan Meraura itu saat ini seperti apa begitu? Terima kasih. Ini perkembangan santri di Meraura ini bisa dikatakan sangat-sangat pesat. Ini jauh beda di tahun 2000-an. Ya, di tahun-tahun itu anak-anak atau masyarakat kita yang memondokkan putra-putrinya itu masih di desa-desa tertentu. Kalau saat ini sudah dikatakan bisa menyebar hampir seluruh desa, ada yang menyekolahkan anaknya itu di pesantren atau mungkin di sekolah-sekolah yang dengan sistem mengadopsi sistem pesantren yaitu boarding school. Ini sudah banyak. Dan juga perkembangan TPQ ya sangat ini, kalau di tahun 2000-an itu masih bisa dihitung jari, Mbak. TPQ di Meraura masih bisa dihitung jari, tapi sekarang ini hampir merata. Bukan hampir merata ya, memang merata di seluruh desa-desa di Kecamatan Meraura itu ada TPQ. Bahkan ada satu desa yang lebih dari 3 atau 5 TPQ, bahkan ada yang 7 TPQ. Karena begitu semangatnya masyarakat kita untuk mendidik anak putra-putrinya dengan pendidikan agama, dan harapan ya bisa punya akhlak yang bagus, ya bisa berkontribusi di masyarakat dengan kontribusi yang bagus juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentu pendengar dan juga penonton begitu maksud kami ya, yang hari ini menyaksikan bahwa ternyata disampaikan oleh Yai Sukri perkembangan yang sangat pesat yang saat ini di desa-desa, tidak hanya desa tertentu tapi menyeluruh begitu. Sampai halnya ketika sekolah-sekolah pun juga hari ini menggunakan tradisi boarding school dan itu merata, mau swasta ataupun juga negeri ya Yai ya. Luar biasa sekali. Ya, boleh disampaikan juga berikutnya yang saat ini kita tahu bahwa perkembangan digital yang sangat luar biasa begitu. Menurut jenengan Yai, apa tantangan terbesar yang dihadapi seorang santri begitu, terutama adalah sahabat-sahabat Fatayat yang merupakan generasi muda dan juga menjaga identitas NU begitu, dan juga tradisi pesantren agar tidak luntur dan di tengah derasnya arus modernisasi saat ini di era digital begitu Yai. Semoga. Terima kasih. Memang dengan begitu pesatnya perkembangan dunia digital yang akhirnya semuanya bisa diakses, kita bisa akses melalui teknologi. Tantangan pertama yang ini sangat berat adalah adanya pengaruh budaya-budaya asing. Ya, kalau budayanya itu budaya yang bagus, tapi kalau budaya yang buruk ini yang menjadi tantangannya, dan itu tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi. Jadi perlawanan kita sekarang ini dengan bukan penjajahan fisik ya, tapi dengan penjajahan budaya ini. Maka untuk menanggulangi itu atau melawan budaya-budaya yang kurang baik itu, maka dari awal sejak dini kita harus menanamkan nilai-nilai agama, mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai agama supaya mereka bisa memilah-milah budaya-budaya, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan tradisi kita. Ya, itu kalau insya Allah dengan kita tanamkan dari awal kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, insya Allah kita tidak akan tergerus dengan budaya-budaya itu. Ya.
Baik, terima kasih. Adanya budaya asing yang juga masuk ke wilayah kita atau daerah kita begitu ya. Ya. Tentu di era digital atau teknologi yang sangat luar biasa ini. Yai, sebagai closing statement, namun sebelum closing statement begitu Yai, yang hari ini juga boleh disampaikan bahwa saat ini dalam rangka podcast perdana kami begitu, Hari Santri tahun 2025 sekaligus juga launching perdana, ini boleh disampaikan harapannya untuk kami tim media dari Fatayat NU Merak sendiri seperti apa begitu? Kami sangat berharap ya, karena dengan kemajuan teknologi ya, kita juga harus bisa memanfaatkan. Ya, memang teknologi informasi ini merupakan juga tantangan bagi kita, tantangan dari Fatayat. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini? Di antaranya dengan kita menggunakan teknologi untuk acara-acara ini, akhirnya kan kita bisa menyebarkan ide-ide kita, bisa menyebarkan semangat-semangat kita di dalam media ini. Yang dengan harapan ya kita bisa memberikan didikan kepada masyarakat, utamanya kepada keluarga kita, bagaimana penggunaan teknologi ini bisa kita manfaatkan betul, ya, utamanya di kaum muda ini. Jadi bisa memanfaatkan teknologi ini dengan kegiatan seperti ini. Akhirnya kan bisa dilihat oleh banyak orang, jutaan orang kan itu. Jadi dan saya sangat berharap podcast seperti ini bisa berkelanjutan. Siap, ya, insya bisa Allah, berkelanjutan, tidak hanya sekali atau dua kali, tapi bagaimana bisa berkelanjutan tanpa batas. Amin, insya Allah. Terima kasih Yai. Ini sebagai closing statement-nya karena memperingati Hari Santri yang di tahun 2025 begitu ya. Yeah. Harapannya untuk para santri terkhusus ada di Kecamatan Maraura begitu saat ini juga dalam rangka juga sekaligus memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025. Semoga disampaikan juga ya. Ya, terima kasih. Ini dalam ya sebagaimana tema Hari Santri ini mengawal kemerdekaan dan menuju peradaban dunia. Ya, mudah-mudahan kita sebagai kaum santri benar-benar bisa mengawal dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik untuk bisa menuju jadi peradaban dunia yang lebih bagus. Kita bisa menjadi agen peradaban dunia. Baik, terima kasih Yai, luar biasa sekali pendengar. Kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi, edukasi, sekaligus semangat sebagai seorang santri begitu ya Yai. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, atau bahkan saat ini jenengan menyampaikan bukan sahabat Fatayat juga tidak menjadi masalah, semua boleh nonton dan juga menyaksikan di podcast perdana Lentera Fatayat NU Kecamatan Maraura. Bagi Anda yang ingin request tema bahasan menarik di periode-periode atau episode-episode berikutnya, Anda bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Yai mau menyapa sebagai penutup, boleh disampaikan juga? Ya, terima kasih ini kepada para pemirsa semuanya. Apabila saya dalam menyampaikan podcast pada kali ini ada kurang lebihnya, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat kepada kita sekalian dan memberikan barokah kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Yai Syukri atas waktu, kemudian juga ilmu dan juga doa yang telah diberikan kepada kita semua. Terus saja adalah untuk sahabat-sahabat Fatayat yang ada di Kecamatan Maraura. Sekaligus semoga Fatayat NU Maraura ini selalu istiqomah dalam perjuangan. Dan juga sahabat Fatayat, jadikanlah launching podcast ini sebagai resolusi jihad kita yang baru begitu. Sekaligus juga jadikan Lentera Fatayat NU Kecamatan Maraura ini sebagai teman Anda untuk terus belajar dan juga berkhidmat. Jangan lupa follow, komen, dan juga subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat dan juga sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Dan nantikan episode-episode berikutnya bersama
podcast Lentera, Fatayat NU Kecamatan Meraurak yang akan terus membahas tema-tema yang sangat menarik. Terima kasih, saya Asna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.